Bab 24. Apa aku harus diam saja? Siapa yang mulai? Bentak Sarah wali kelas Aruna. Keduanya tertunduk. Lalu Devina menatapnya alang. Dia, Bu, dia yang mulai. Dia yang jambak rambutku lebih dulu. Terangnya dengan telunjuk yang menunjuk pada Aruna yang duduk di seberangnya. Saksinya banyak. Kalau sahabatnya menyaksikan langsung, aku juga nggak akan mulai menghina orang tua Aruna. Mana mau dia tapi kan aku benar. Stop, kalian berdua benar-benar tunggu di sini sampai wali kalian datang. Aruna bergidik mendengar wali kelas mereka menelpon walinya. Siapa kira-kira yang akan datang? Belum genap 1 bulan dia diangkat sudah membuat onar. Bikin malu mama dan papanya saja. Aruna dan Devina saling bertukar pandangan tak suka. Memang sejak awal Devina tidak menyukai Aruna. Baginya Aruna seperti batu yang menghalangi dirinya. Dia orang kaya, punya semuanya, tapi dia tidak bisa menjadi pusat perhatian seperti yang Aruna lakukan. Wanita berkacamata itu walau miskin tapi dia punya kecerdasan di atas rata-rata dan juga sangat baik. Menang Olimpiade Matematika, Kimia dan Biologi setiap Olimpiade berturut-turut. Sedangkan dia hanya jadi juara akhir yang selalu bikin malu orang tuanya. Selalu membanding-bandingkan dia dengan Aruna si miskin. Rasanya itu sudah cukup menjadi alasan kenapa Devina sangat membenci Aruna. Hentakan sepatu yang diketuk-ketuk ke lantai serta gemericik lonceng yang saling bertabrakan menghasilkan suara yang sedikit riuh. Kehadiran yang Devina kenal, sedangkan Aruna hanya menatap ke arah lain tanpa mempedulikan kehadiran seseorang itu. Bikin malu, 2 kata yang berhasil memalingkan wajahnya menatap pada wanita yang berdiri di ambang pintu menatap dengan sorotan mematikan. Wanita itu meremas kacamata yang dia genggam lalu menarik tangan Devina dengan kasar. Bikin malu, dia mengulang sekali lagi. Dia yang mulai, Ma, tunjuknya pada Aruna. Glory melepaskan tangan putrinya lalu berjalan ke arah Aruna. Dasar miskin. Tak tahu diri. Glory melayangkan pukulan keras pada Aruna, bukan sekali tapi lebih dari 3 kali. Aruna memegang kepalanya kesakitan, menangis tanpa suara. Stop, cegah Sarah. Saya minta ibu kesini buat wali Devina bukan untuk menghajar murid saya yang lain. Jika begini cara ibu memperlakukan orang, pantas putri ibu meniru. Rupanya buah tak jauh jatuh dari pohonnya. Kau, Glory berkacak pinggang. Guru honorer sepertimu apa pantas menasehatiku? Kau tahu siapa aku, Ibu Glory si pemilik tanah yang saat ini tengah disengketakan. Semua dalam ruangan itu menoleh pada lelaki yang barusan berbicara. Dia berdiri di depan pintu dengan tatapan tertuju pada Aruna yang masih memegang kepalanya. Papa Neo, Neo tersenyum. Anda baru saja memukul orang saya, apa kira-kira balasan untuk Anda? Kaki Glory gemetaran. Keringat dingin mengucuri tubuhnya. Saya, Anda memilih lawan yang kurang tepat, Bu. Lalu Neo menatap Aruna. Apa yang barusan dia lakukan padamu? Apa dia memukul kepalamu? Keras, tanyanya dan Aruna hanya diam. Pak, semua salah paham. Saya minta maaf. Kerjasama kita. Noe menyunggingkan senyumnya. Batal. Lalu Neo menatap Sarah. Apa saya diminta ke sini untuk menjemput adik saya? Sarah mengangguk. Lalu menatap Devina dan Aruna secara bergantian. Tolong jangan ulangi lagi, keduanya mengangguk. Setelahnya Neo menarik tangan Aruna dengan kasar, tidak peduli wanita di sampingnya itu tengah kesakitan memegang kepala dengan tangan satunya lagi. Glory yang kelabakan mengejar Neo tanpa mempedulikan Devina yang menatapnya dengan aneh. Sial, gara-gara anak sialan itu aku kehilangan proyekku. Awas kau Devi, Mama hajar sampai rumah nanti, gumamnya pelan. Yang dikejar sudah menjauh, Glory kembali ke mobilnya dengan amarah yang memuncak. Saat Devina masuk ke dalam mobilnya, dia langsung memaki. Semua gara-gara anak sialan kayak kamu. Di dalam mobil lainnya, Aruna dan Neo saling diam. Bahkan Neo belum melajukan mobilnya. Dia memalingkan wajahnya menatap Aruna dengan serius. Udah mau jadi jagoan, begini caramu cari perhatianku?
buat ulah dan minta aku jemput. Aruna diam. Neo semakin geram. Aku bicara denganmu, bodoh. Sungguh Aruna membuat amarahnya memuncak. Satu pertanyaannya tidak Aruna jawab. Neo mendengus sebal lalu mendekatkan tubuhnya pada Aruna. Apa kamu tidak punya mulut, mau jadi jagoan kamu? Hah, kamu tuh bikin malu aku tahu. Nyesel aku nikah sama kamu. Udah miskin, nggak tahu diri, bikin. Isak Aruna membuat Neo menghentikan ucapannya. Darah mengalir dari dalam telinga Aruna. Neo tersentak. Telingamu berdarah, apa tadi? Neo tak jadi melanjutkan ucapannya, dia langsung menancap gas, melesat di jalanan mencari rumah sakit terdekat. Bertahan, pintanya. Satu tangannya menyumpal telinga Aruna dengan tisu, menahan agar darah itu tidak keluar. Neo semakin panik. Sedangkan Aruna hanya menangis, dia sudah tidak kuat menahan denyutan kepalanya. Memang dia belum sembuh total, ditambah pukulan keras dari Glory yang membuat sesuatu di dalam kepalanya seperti bergeser, lalu telinga berdenging kuat dan semakin sakit. Mereka tiba di rumah sakit, Neo langsung menggendong Aruna dan membawanya ke UGD. Saat ditanganin dokter THT, ada infeksi dalam telinganya dan itu harus membutuhkan perawatan. Neo meminta Aruna melakukan ronsen atau CT scan untuk memastikan semuanya, namun Aruna menolak. Dia hanya ingin sembuh. Berbeda dengan Aruna, Neo memendam dendam. Saat tadi Aruna tengah diperiksa, dia menghubungi Jeffrey dan membatalkan semua kerjasama mereka dengan Glory. Itu balasan belum setimpal setelah mengetahui kondisi Aruna. Dok bisa rawat jalan kan? Adik saya bisa saya bawa pulang. Dokter Wita mengangguk. Boleh, 2 minggu lagi datang lagi ya. Kita cek perkembangan infeksinya, lalu obatnya jangan berhenti dikonsumsi. Kurangi aktivitas dan lebih banyak beristirahat, jelasnya. Aruna maupun Neo mengangguk paham. Setelahnya Neo membantu Aruna turun dari bangsal. Menaikkan Aruna ke atas kursi roda lalu mendorongnya hingga ke parkiran. Walau Aruna menolak menggunakan kursi roda, tetap saja Neo memaksa. Mereka tiba di parkiran, dan Neo melanjutkan mobilnya kembali ke rumah. Awalnya Neo ingin marah dan memaki Aruna, tak henti-hentinya Aruna merepotkan dirinya. Dia harus membatalkan banyak agenda karena mendatangi sekolah Aruna. Dia meminta Jeffrey yang menggantikannya, namun pihak sekolah mau walinya. Dan nomor yang terdaftar di situ memang nomor Neo. Namun, dia membatalkan saat melihat kondisi Aruna, bahkan saat Aruna menangis dan keluar darah dari telinganya. Semakin membuat Neo serba salah. Neo membelai rambut Aruna, sedangkan wanita itu melemparkan pandangannya keluar jendela. Jangan berantem lagi, ya, pintanya, kali ini lebih lembut. Aruna membalikkan wajahnya. Apa Mas akan diam saja saat orang tua Mas dihina gitu aja? Dibilang aku sengaja membuat keduanya meninggal agar bisa diadopsi dan numpang hidup dengan orang kaya. Apa Mas akan diam aja? Neo memegang dagunya. Bukannya itu yang kamu lakukan, bersambung.